Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Nah, orang yang sudah mencapai level Al-Aris, pertemuan lalu kita sudah bahas level Sufi. Sekarang masuk ke level Aris Billah. Al-Aris Billah itu definisinya itu 3 dia. Man arafa nafsah wa arafa rabbah wa rabbuhu arafahu. Dia mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, dan Tuhannya Allah mengenal dirinya. Itu baru disebut Al-Aris Billah. Orang yang sudah mencapai level Al-Aris Billah itu banyak dan punya tanda-tanda, punya alamat. Salah satunya yang di zaman kita ini, dan saya secara pribadi saksikan juga, sekarang lagi dapat di Jakarta, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Afif. Walaupun saya bukan murid langsung, tapi pernah tinggal di tempat beliau di Darul Mustafa hampir 1 tahun. Saya saksikan bagaimana istiqomahnya beliau di dalam ibadah, di dalam dakwah. Kita kalau dengar itu kita berpikir, kok bisa sehebat itu? Itu beliau tidak pernah istirahat. Salah satu amalan sederhana beliau itu, yang beliau pegang, setiap sholat menggunakan jubah imam al-lengkap. Sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Gak pernah berani pakai baju biasa. Alasannya karena sedang menghadap Allah, saya gunakan pakaian terbaik. Itu ciri-ciri Arif Billah. Tidur mungkin 2 jam, 3 jam. Dan dakwanya beliau konsisten dari kecil, bukan dari muda, dari kecil. Ayah beliau mufti ini tadi, Al-Habib Muhammad. Habib Umar sering diajak oleh ayahnya ketika ayahnya berdakwah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, dari kecil. Sampai tiba di hari Jumat, beliau bersama ayah beliau, menemani ayah beliau, selesai sholat Jumat, dijemput sama komunis. Ayah beliau dijemput sama komunis. Dititipkan rida kepada Habib Umar yang masih anak-anak. Ayahnya mengatakan, kalau Abah sudah tidak balik, ya sudah, ini kamu tunggu beberapa menit di sini. Kalau tidak balik, pulang ke rumah, bawa rida, kasih ke ibu. Dan itu pertemuan terakhir Habib Umar dengan sang ayah. Sampai sekarang entah di mana ayah beliau. Mesti ayahnya, kakaknya mufti. 1 tahun, hampir 1 tahun, 9 bulan.
Kami saksikan bagaimana beliau itu menjaga waktu. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia sedetik pun. Bukan menit, sedetik pun. Sedetik pun. Ngajar qabla subuh, ba'da subuh. Qabla subuh wirid, tahajud, wirid. Ba'da subuh ngajar daras fajar. Kemudian acara malam itu bisa 3-4 tempat. Pulang bisa jam 1, bisa jam 2. Tapi istiqomahnya tetap jam 3 itu beliau sudah melaksanakan sholat tahajud dengan pakaian lengkap. Dan itu bukan baru-baru ini, dari muda. Dari usia muda. Bahkan ketika melakukan dakwah dengan jarak yang jauh di tas negara, di atas pesawat itu, baca kitab, baca maulid, baca wirid. Kalau beliau sudah kecapean, murid disuruh baca, beliau dengar. Sampai beliau tertidur sesaat. Bangun lagi. Selesai bangun, beliau lanjut lagi baca. Sampai di tempat tujuan, di satu negara, turun nggak pakai istirahat 1 hari, 2-3 jam lanjut lagi ngajar. Sorenya, malamnya, subuhnya, begitu terus. Begitu terus. Seperti ini yang di Jakarta. Ini yang di Jakarta, perjalanan pesawat mungkin puluhan jam itu. Dari Yaman ke Indonesia. Sebelum berangkat itu ada kegiatan di luar kota. Sudah dakwah di luar kota yang ada di Yaman. Tiba berangkat ke Indonesia, sampai di Jakarta mungkin sudah pagi jam 10 apa jam 11. Tiba sorenya itu sebelum asar sudah ada kegiatan rauhan. Mereka kalau acaranya bukan 1-2 jam, bisa 4 jam, bisa 3 jam, paling sedikit 3 jam, 2 jam. Rauha, habis rauha, lanjut lagi. Belum terima tamu. Subuh Istiqlal. Habis dari Istiqlal, lanjut di Cidodol pagi, sampai Dohor. Habis Dohor ada asar lagi acara. Nih sebentar malam lanjut lagi di Monas dan nanti berangkat. Begitu aktivitasnya. Nah, kalau pakai motivasi yang disebut sebagai motivasi orang biasa, dakwah ya sekedar dakwah saja, gak mampu. Makanya pernah ditanya, wahai Habib, kenapa kau sampai murid-murid yang lain itu merasa kasihan? Kenapa harus memaksa diri capek seperti ini? Ya, jawabannya sederhana. Ya, saya takut ada waktu saya yang nanti ditanya di hari kiamat yang terbuang sia-sia. Saya takut. Saya takut ada waktu saya nanti ditanya oleh Rasulullah atau ditanya oleh Allah, ternyata ada waktu saya yang terbuang sia-sia. Saya takut itu. Jadi saya mencapekkan diri saya di dunia, nanti saya istirahat di akhirat semua. Itu manusia yang hidup di zaman kita, ulama besar. Dan Habib Umar itu sekarang masuk sebagai ulama berpengaruh antara nomor 1 atau 2. Ulama berpengaruh di dunia internasional nomor 1 atau nomor 2. Itu bisa lihat kalau buka Google itu keluar. Nah, kita harus mengakui kelebihan. Saya saksi mata. Ikut 3 hari, 2 hari sakit. Padahal kita menganggap, oh saya sudah sungguh-sungguh. Ternyata ketika bercermin kepada orang yang jauh lebih dahsyat, kita gak ada apa-apanya. Habib Umar masuk ke wilayah Maghrib tersebut bukan dengan praktis, tapi beliau mujahadahnya luar biasa. Dan memang di rumahnya memang ditarbiyah. Jadi rumah mereka itu bagaikan pesantren. Habib Umar ceritakan ketika ngobrol dengan saudara-saudaranya di dalam rumah, kemudian mungkin Anda membahas sesuatu yang
yang lucu, tertawa mereka, mengeluarkan suara terbahak-bahak. Sang ibu mendengar itu, ditegur mereka, mengatakan bahwa tidak layak di rumah yang di dalamnya isinya ilmu dan tarbiyah nabawiyah kalian tertawa semacam itu. Itu pelanggaran besar. Mereka merasa itu satu pelanggaran. Itu di rumahnya sang ibu seperti itu. Bahkan ketika Umar membeli mobil baru, apa dikasih sama murid atau dibeli wallahu a'lam, ingin menghibur sang ibu, ajak jalan-jalan. Sang ibu ini sudah tahu Umar ini hidupnya hanya ibadah, belajar, mengajar, dakwah itu saja. Ingin rekreasi, ada mobil baru. Dipanggil sang ibu masuk ke mobil, di dalam mobil sudah penuh dengan kitab. Ternyata di belakang ada murid. Jadi sepanjang rekreasi murid baca kitab di belakang, Habib Umar mendengar. Tidak terbuang waktu sedikit pun. Sampai sang ibu mengatakan, ya waladi, wahai anakku, ini mobil dari pesantren. Bukan mobil, isinya pesantren. Sama seperti di pesantren dan di dalam mobil itu sama. Jadi ini termasuk ulama yang luar biasa yang hidup di zaman kita dan diakui oleh ulama-ulama yang ada di berbagai penjuru dunia, khususnya ulama-ulama besar yang ada di Mesir, di Jordan. Ya, beliau keliling dan murid beliau dari berbagai negara. Ini yang unik juga. Kalau antum buka itu video lama guru sekumpul kan pernah mengatakan pada waktu itu Habib Umar tidak setenar saat ini. Itu video lama puluhan tahun yang lalu. Guru sekumpul mengatakan siapa yang belajar ke Habib Umar 4 tahun atau 6 tahun, saya lupa itu. Dia sabar 4 tahun saja atau 6 tahun saja. Sabar, diridhoi oleh Habib Umar, keluar pasti jadi orang alim. Dikasih futur. Mencetak orang itu jadi alim untuk puluhan tahun. Saya saksi mata, itu murid-murid beliau ada dari Jerman, ada dari Australia. Kandak mu'alaf, bahasa Arab saja tidak bisa. Oh, belajar 4 tahun jadi ulama pulang. Bahasa Arabnya fasih. Kalau tidak lewat yang namanya keramat itu, tidak bisa. Dan beliau cerminan habaib tempo dulu. Tanpa menafikan habaib-habaib yang lain. Semua punya kelebihan. Setiap ulama punya kelebihan. Tapi ini momentum beliau daftar. Kebetulan saya bahas. Dan saya 9 bulan di Darul Mustafa. Saya saksikan itu. Belum lagi akhlaknya. Antum bayangkan capek seperti itu di hadapan orang senyum. Itu tidak mudah. Tidak pernah marah. Senyum. Makanya panitia biasanya memberikan pengumuman. Ini juga menjadi satu adab. Kalau di Ternate sih gak terlalu masalah. Sedikit. Kalau di Jakarta itu jamaah ratusan ribu. Bisa bayangkan kalau ribuan saja ya. Mereka semua berebutan ingin bersalaman dengan Habib Umar. Itu kadang-kadang beliau hampir jatuh. Berebutan ribuan. Panitia sudah kasih tahu, tolong ini beliau capek. Kalau kalian cinta tidak harus paksa untuk jabat tangan, mencium tangan. Cinta, kasihan lihat kondisi beliau cukup dari jauh, itu berkahnya lebih banyak daripada mengganggu beliau. Ini kalian yang hadir tidurnya banyak. Beliau gak tidur. Gak tidur. Tidur mungkin 3 jam aja. Coba perhatikan di videonya. Video tadi pagi di Cidodol. Hall Syekh Abi Bakar bin Salbi itu ratusan ribu, entah berapa banyak, lebih baik bisa jutaan kita tuh. Beliau kasih kesempatan ke beberapa ulama lainnya, termasuk murid-muridnya berceramah dulu. Iya kan? Itu sebenarnya beliau ngambil waktu untuk tidur sesaat. Waktu tidur beliau itu
Karena kalau malam di rumah tahajud, dia mulai. Sampai salah satu murid mengatakan, "Dit, kapan antum istirahat?" Kata Umar, "Waktu saya tahajud itu saya istirahat." Waktu tahajud itu istirahat. Artinya apa? Sudah tidak ada waktu lagi istirahat. Dikasih kesempatan murid ini ceramah, murid ini ceramah. Itu sudah istirahat, tidur sesaat. Karena mereka luar biasa. Subuh itu ngajar, sebelum subuh baca wirid, malamnya tahajud. Habis subuhnya belum selesai mengajar, karena ada baca kitab di Istiqlal kan, hari subuh, kitab Fathul Basair al-Ikhwan fi syarhi Dawair Islam wal Iman wal Ihsan wal Irfan, karya Habib Abdul Rahman bin Segi. Selesai baca itu mereka baca wirid, Wirdul Latif. Pulang itu ada tamu, biasanya juga gak langsung tidur. Nah ini saya katakan alamat al-aris billah. Orang yang mengenal Allah, salah satunya sangat disiplin terhadap masalah waktu. Waktu itu dianggap sangat mahal. Kalau tidak mengenal Allah, tidak mungkin mereka bisa menghargai waktu. Sholat sunnah beliau, beliau kalau Ramadan sholat tarawih, khatam Al-Quran, khatam Al-Quran, 23 rakaat pindah ke masjid satu, ke masjid satu, ke masjid satu, sampai dekat sahur. Dan itu Habib Umar mengikuti semuanya, bahkan beberapa tempat beliau jadi imam. Belum lagi kesibukan menulis kitab, beliau punya karangan kitab juga sangat banyak. Yang saya bingung bagaimana waktunya dengan keluarga. Pasti istrinya hebat. Pasti istrinya hebat. Dan istrinya juga termasuk ulama-ulama yang pakar, yang alimah. Dakwah beliau ke berbagai negara, sampai ke Spanyol, sampai ke Inggris, sampai ke Kanada. Salah satu dianggap sebagai murid yang juga bertalaki kepada Habib Umar, ada salah satu murid beliau di Kanada. Kalau kita pernah lihat video di saat Muhammad Ali wafat, salah satu yang menjadi imam yang menyolatkan itu muridnya Habib Umar, orang Kanada. Dia tertarik dengan Tarita Ali Ba'alwi, pakai imam, pakai jubah. Orang Kanada, bukan orang Arab. Bahasa Arabnya lancar, bahasa Inggris. Bangun universitas di Kanada, pakai tarekat Ali Ba'alwi. Baca wirid, baca ratib. Nah, Habib Umar punya kakek Habib Salim, pernah atau mungkin wafat di Bondowoso. Kakek beliau, ayah beliau Habib Muhammad, sebagai mufti di kota Tarim, itu sebelum wafat sempat mau mengunjungi salah satu ulama India, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi dan Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Ada riwayat mengatakan bahwa kitab Hayatus Sahabah itu, yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, nah itu daftar isinya itu yang menyusunnya adalah Habib Muhammad, ayah daripada Habib Umar. Karena waktu datang ke India, beliau ingin mendapatkan kehormatan daripada Habib Muhammad terhadap kitab beliau yang beliau baru tulis, untuk ada andil di dalam tabarukan. Ya, daftar isinya itu andilnya dari Habib Muhammad. Dan ini alhamdulillah kita hidup di zaman salah satu ulama yang memang sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh ulama-ulama terdahulu yang hidup di masa kita. Di antaranya adalah Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, guru daripada
Dr. Abuya Habib Abu Bakar As-Atas Az-Zabidi. Ya, siapa tidak kenal beliau? Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Saya lihat video lama itu. Video lama. Tahun 93 atau 94. Habib Umar pertama datang ke Indonesia tahun 94. Itu di ceramahnya Abu Yazid Maliki. Saya lupa tahun berapa. Pokoknya videonya sudah lama lah. Habib Umar masih muda, masih kurus. Said Maliki ceramah di sampingnya ada Habib Umar. Menggunakan bahasa Arab. Ya, terjemahannya itu Said Maliki mengatakan kalimat bahwa kurang lebih ya, yang bisa saya tangkap dari ceramahnya Said Maliki, beliau mengatakan bahwa kita sudah tidak khawatir lagi kalau meninggal dunia, bahwa nanti saudara saya di Habib Umar kelak nanti muridnya tersebar di berbagai belahan dunia dan dia akan meneruskan salafnya. Jadi saya sudah lega. Itu kalimat dari Umar masih muda. Dan apa yang disampaikan oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu benar-benar terwujud. Murid beliau banyak dari Eropa, Australia, Afrika, Indonesia paling banyak. Kita kenal tokoh-tokoh ulama nasional ya. Salah satunya Habib Munzir Al-Musawa. Dulu masih di Jakarta, termasuk rutin mengikuti majelis beliau. Habib Munzir Al-Musawa, murid dari Habib Umar. Yang terkenal secara internasional Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, murid dari Habib Umar. Al-Habib Jiddan bin Nawfil Salim bin Ahmad bin Jiddan, Wahab Ahmad murid kami juga murid dari Habib Umar. Dan pasti banyak, tidak terhitung kalau di Indonesia banyak sekali, banyak. Termasuk saya dapat barokah daripada Habib Umar. Karena 9 bulan tabarukan juga di tempat tersebut. Nah, beliau punya murid-murid lainnya, ada yang sudah profesor doktor dan mengarang kitab. Dan metode dakwahnya kita ketahui sama semua, yang marbut dengan akhlak. Makanya kalau ada murid jahat Umar sombong itu kayaknya salah guru ya, bukan Umar, nggak mungkin. Oh, gurunya luar biasa akhlaknya. Umar itu mutawali, sangat rendah hati. Bahkan pernah diceritakan dulu ada ulama di Yaman sangat benci kepada Umar. Yang biasa, ya, semua orang tuh ada pencinta. Kalau ada pencinta pasti ada pembenci. Kita gak bisa harus memerintahkan orang semua harus cinta. Memang hukumnya seperti itu. Kalau memang ada manusia yang berhak dicintai oleh seluruh manusia, maka yang paling layak adalah Nabi Muhammad. Karena tidak ada kekurangan. Tapi kita lihat musuhnya Rasul banyak. Makanya Imam Syafi'i waktu tiba di Mesir, banyak yang iri hati ke Imam Syafi'i, banyak yang tidak senang kepada Imam Syafi'i. Tidak semua, tapi banyak. Ada yang lapor ke Imam Syafi'i. Wah, Imam, ada fulan begini, dan tidak senang sama. Imam Syafi'i santai saja. Mereka fitnah kau begini. Kata Imam Syafi'i, Allah tidak selamat dari lisan manusia. Allah. Dia bilang punya anak, punya istri. Nabi Muhammad yang sudah baiknya luar biasa, dibilang tukang sihir, dibilang dukun. Tidak selamat juga dari lidah manusia. Apalagi hanya seorang Muhammad bin Idris. Apalagi saya, Muhammad bin Idris. Nah, ini salah satu ulama ini yang ada di Yaman.
Dia saking benci ke Habib Umar, dia buat kitab yang isinya caci maki Habib Umar. Kitab resmi dicetak, dijual di toko-toko kitab. Isinya cacian, makian, penghinaan. Ada undangan waktu itu Presiden Yaman di zaman itu berkunjung ke Darul Mustafa. Qadarullah yang termasuk menemani presiden itu salah satu ulama yang menulis buku yang mencaci maki Umar. Dia juga khawatir juga nih. Ini buku sudah tersebar. Tiba datang di Darul Mustafa disambut oleh Habib Umar, termasuk ulama yang menulis kitab yang mencaci Habib Umar, disambut dengan baik, dilayani sebagai tamu yang mulia, bahkan didudukkan di samping beliau. Murid lain kenal, ini kurang ajar ini dia. Panas murid. Reaksi seorang murid tidak salah waktu itu. Justru yang salah, sudah itu salah. Guru kamu dihina, gak ada cemburu di situ, gak ada gerakan hati. Ada yang salah dengan kecintaan kepada guru, gak ada pembelaan. Tapi memang ini Habib Umar ingin mendidik murid-muridnya naik ke level yang lebih tinggi. Ternyata ketika beliau ngobrol sama ini tamu yang menulis kitab caci maki Habib Umar, salah satu murid dari Indonesia tidak kuat. Dia menghampiri Habib Umar dan mengatakan, Habib, mohon maaf, itu yang di samping Habib, layani dia. Dia tulis kitab caci maki antum. Habib Umar marah kepada murid, bukan marah kepada ini. Terus kau dia, ini tamu saya tahu siapa dia. Hebat tidak? Jadi dari awal Habib Umar tahu ini yang caci maki saya. Tapi datang sebagai tamu, Habib Umar layan. Memang di sini kita bisa lakukan, bisa. Tapi pasti Pak Veto di belakang. Jamu dia, di depan dia pura-pura baik, tapi di dalam Pak Veto. Itu level hati kita mungkin rata-rata di situ. Tapi Habib Umar tidak. Beliau betul-betul memaafkan. Karena jelas dari ekspresi beliau. Dan beliau tidak mau baca gitu. Gak ada waktu melihat hal-hal yang tidak baik. Mereka dididik untuk melihat, mendengar semua yang baik. Biasanya para aulia, para asfiya, hal-hal yang semacam itu yang tidak baik itu gak mau melihat, tidak mau didengar. Ada orang masyarakat di Irak panik, daging kambing naik harganya. Panik mereka. Ayo kita adukan ke Ibrahim bin Adham pada waktu itu. Fi riwayat Sufyan Matsauri. Mereka datang kepada Ibrahim bin Adham atau Imam Sufyan Ats-Tsauri lagi ibadah. Minta waktu, ada hal penting mau disampaikan. Baik, beliau punya wirid, punya ibadah khusus, akhirnya diliburkan. Gara-gara katanya ada hal yang sangat penting. Duduk beliau sama ini orang-orang. Ada masalah apa? Ini Syekh, daging kambing harganya naik sekarang. Kata Ibrahim bin Adham, kalian sudah membuang-buang waktu. Kalau harga daging kambing naik, kalian beli ikan, bahkan ikan selesai. Keluar. Kayak begitu, gak suka didengar hal-hal yang tidak baik. Karena mereka prioritaskan sesuatu yang jauh daripada itu. Sekalipun kita pusing, tidak menyelesaikan masalah. Apa? Kita stres 2 kali masalah. Masalah sudah baik harga, yang kedua berpikir jadi masalah juga bagi diri. Nah, Habib Umar maafkan dia sampai akhirnya 3 hari nginap di rumahnya Habib Umar ini. Dijamu sebagai tamu. Akhirnya dia tidak enak hati. Dalam hatinya dia katakan ini, tahu tidak ya? Habib Umar tahu tidak bahwa saya ini salah satu yang menulis kitab mencaci maki Habib Umar. Hari ketiga, tamu kan 3 hari. Ya kan? Bama wara adzalik fahuwa sadaqah. Lebih dari 3 hari menjadi sedekah.
Selesai 3 hari sudah mau pamitan. Akhirnya Syekh ini dia mengungkapkan dirinya. Dia mengatakan, wahai Habib, mohon maaf sebelum pamit ini, ikut rombongan presiden balik ke sana. Saya mau sampaikan, antum tahu tidak, saya ini yang nulis kitab yang isinya mencaci maki antum dan sudah dicetak tersebar. Tahu tidak apa kata Umar? Saya tahu dari awal. Dari awal saya sudah tahu. Kaget dia. Terus kau tidak ada marah sama saya? Umar mengatakan, mungkin kau belum kenal saya. Kau belum kenal saya, makanya kau mengatakan seperti itu. Dan itu saya maafkan. Kalaupun ada yang benar, kejelekan di dalam buku itu untuk diri saya anggap itu sebagai nasihat bagi diri saya. Dan saya mengucapkan terima kasih agar saya bisa memperbaiki diri saya. Tapi kalau itu tidak ada di diri saya minta kepada Allah, semoga Allah ampuni dirimu. Selesai. Akhirnya menangis dia taubat, sekarang jadi pengikut setia Umar. Berubah dia. Gara-gara apa? Jadi keramat itu, jangan kita melakukan sesuatu ingin mencari keramat. Saya pengen pesantren biar jadi wali. Jangan. Kenapa jadi wali? Punya keramat, bisa terbang, bisa kasyaf. Para aulia yang tinggi justru mereka hati dengan hal itu. Mereka tidak mau syuhro, terkenal. Dulu ada seorang budak, Imam Ghazali ceritakan. Seorang budak, ternyata seorang wali min auliyaillah. Tapi budak, menyamar jadi budak. Untuk menutupi kewaliannya. Agar orang menganggap dia orang yang hina. Dibanding orang melihat dia orang yang mulia. Ditutupi, dibeli sama orang. Yang beli kebetulan orang baik juga. Suami istri dibeli. Bawa pulang ke rumah kerja. Dibuat satu syarat, kata budak. Saya kalian suruh apa saja saya siap lakukan. Tapi saya punya 3 syarat. Yang pertama, saya minta tempat tinggal saya pisah dengan kalian agak jauh. Walaupun hanya gubuk tidak apa-apa. Yang penting pisah. Tidak mau satu rumah. Baik. Kata majikannya, kami penuhi. Syarat yang kedua, ketika tiba waktu sholat, saya minta pekerjaan saya itu diliburkan untuk saya melaksanakan sholat. Yang ketiga, di saat saya sedang sholat, saya minta tidak boleh diganggu. Budak ini. Kata majikannya, baik, kami penuhi. Tinggallah di gubuk itu. Malam hari majikan ini keluar, gak bisa tidur, keluar dari rumah. Tidak sengaja lewat di gubuknya sang budak. Dia kaget luar biasa, di atas gubuk sang budak itu ada cahaya dari gubuk itu sampai ke langit. Akhirnya majikan itu lihat di balik celah-celah gubuk tersebut, beliau sedang tidur, sholat sambil menangis. Majikan mengatakan dia seorang wali ternyata. Saya yang berhak jadi budaknya, bukan dirinya. Habis sholat, ini sang budak keluar kaget lihat majikan sudah ada majikannya, suami istrinya sudah di depan. Mungkin dia sudah cerita kepada istrinya, itu kita punya budak itu ternyata wali min auliyaillah. Mari kita ke sana minta doanya, terus kita merdekakan dia dan kita berdua jadi muridnya. Sampai di hadapan sang budak dikatakan, kami tahu siapa kamu. Tadi kau sholat, cahaya dari gubuk ini sampai ke langit. Kau seorang wali min auliyaillah. Kami merdekakan dirimu. Mulai hari ini kamu bukan budak. Dan kami meminta, izinkan saya dan istri saya menjadi murid. Kamu seorang wali yang luar biasa. Apa kata sang budak? Ya sahib basir, inna sirra qad zahara. Ya sahib basir, inna sirra qad zahara. Wala muridu hayat ba'da mashtahara. Wahai memiliki rahasia Allah, rahasia saya sudah terbongkar. Dan saya tidak ingin hidup dalam keadaan terkenal karena sebab kewalian saya. Wafatkan saya hari ini juga. Wafat.
Jadi dibenci itu hal-hal yang begitu, yang mengundang terkenal itu dibenci. Mereka tutupi. Kata Syekh Abdul Sya'rawi, keramatnya para wali seperti darah haidnya seorang wanita, disembunyikan. Memang ada yang nampak, kita tidak mengingkari itu keramat itu ada. Kalau percaya mukjizat harus percaya keramat. Syekh Yusuf Nabhani nulis kitab namanya Jami'u Karamatil Auliya, ensiklopedia keramat para wali. Itu isinya keramat tuh. Puluhan ribu keramat diceritakan di situ. Ya. Tapi tujuannya bukan di situ, bukan para aulia tujuannya cari keramat. Bukan. Itu bonus dari Allah. Mereka kalau ada yang niat melakukan satu amalan, satu ibadah atau hal-hal lainnya hanya tujuannya ingin mencari keramat, pasti tidak akan dapat keramat. Nah, mereka yang menganggap keramat yang lebih tinggi daripada hal-hal itu, tukang sihir bisa. Dajjal lebih keramat lagi kalau masalah-masalah itu. Dajjal menghidupkan orang yang mati bisa. Turunkan hujan bisa. Berpindah tempat dalam waktu sesaat bisa. Turunkan makanan dari langit bisa. Bahkan di dalam salah satu syarah Ibnu Arabi, Nabi Khidir itu dibunuh oleh Dajjal. Punya kelebihan itu. Tapi bukan berarti hebat, istidraj. Mereka keramatnya dengan apa? Dengan ilmu mereka, dengan amal soleh mereka. Keramatnya dengan istiqomah, keramatnya dengan ibadah, keramatnya dengan kedermawanan, keramatnya dengan akhlak yang baik, keramatnya dengan husnul khotimah. Itu lebih tinggi dari keramat-keramat yang sifatnya khawarikul ada. Makanya Lais bin Sa'ad, Imam Syafi'i dan beberapa ulama mengatakan, "Idza ra'aitum ar-rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa, fala taktarru bihi hatta tu'ridu amrahu 'alal kitab wa sunnah." Kalau kalian lihat ada orang bisa jalan di atas air, atau ada orang terbang di angkasa, di udara, jangan tertipu dengan itu. Kata Imam Syafi'i, kata Lais bin Sa'ad, jangan tertipu, jangan anggap jangan ini. Timbang dia dulu dengan pengamalan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana istiqomahnya dalam ibadah, bagaimana pengagungannya terhadap syariat, bagaimana akhlaknya terhadap umat. Itu wasiat daripada Imam Syafi'i wal Lais bin Sa'ad.